Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan saya Ana Aulia Eskom di channel Pelajar Hebat. Hari ini Ibu akan membahas elemen berpikir komputasional kelas 9, yaitu algoritma. Ketika kalian membaca atau mendengar kata algoritma, sebagian besar dari kita akan beranggapan bahwa kata tersebut berhubungan dengan bahasa pemrograman, ilmu komputer, atau matematika. Apakah betul? Yuk cari tahu jawabannya dengan menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kenapa? Karena pada channel Pelajar Hebat ini kalian akan banyak mendapatkan video pembelajaran dan juga latihan soal tentang informatika fase D, kelas 7, 8, dan kelas 9 SMP. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan ya. Oke, kita tengok peta konsep yang akan kita pelajari pada materi berpikir komputasional setelah kalian di video kemarin belajar tentang struktur data, yaitu struktur data pohon atau tree dan struktur data graph atau graph, dan juga sudah mengenali pola, ekspresi, dan operasi logika. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Apa sih algoritma? Yuk kita langsung pelajari. Oke, kita langsung kenalan dengan yang namanya algoritma. Pengertian umum dari suatu algoritma adalah urutan dari sejumlah langkah logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, algoritma adalah suatu prosedur sistematis untuk menyelesaikan masalah dalam langkah-langkah terbatas atau urutan pengambilan keputusan yang logis untuk memecahkan masalah tersebut. Algoritma tidak hanya berhubungan dengan bahasa pemrograman. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melakukan algoritma, seperti saat kita membuat teh, memasak, mandi. Sebenarnya itu adalah algoritma, karena di sana ada urutan dari sejumlah langkah yang logis dan sistematis. Hanya kita tidak menyadari bahwa itu adalah algoritma. Masuk ke 5 ciri algoritma menurut Donald Ignat. Yang pertama ada input, yaitu permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya di sini. Nah, algoritma memiliki nilai 0 atau lebih input atau masukan. Yang kedua ada proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Yang ketiga ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Yang keempat ada instruksi yang jelas ya dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. Dan yang terakhir ada tujuan akhir yang akan dicapai, yaitu akhir dari program di mana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai atau masalah sudah terselesaikan. Itu 5 ciri dari algoritma menurut Donald Ignat ya. Kemudian kita pelajari 2 cara penyajian atau penulisan algoritma. Yang pertama ada pseudocode. Adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudocode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti BASIC, 7 Fortran, atau Pascal. Pseudocode yang berbasis bahasa Pascal merupakan pseudocode yang sering digunakan. Pseudo berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan code menunjukkan pada kode program. Nah, inilah cara penulisan algoritma dengan penyajian pseudocode. Ya. Lanjut yang kedua yaitu flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan chart yang menunjukkan aliran flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Jadi kalau pseudocode tadi bentuknya adalah tulisan, kalau flowchart bentuknya gambar seperti ini ya. Jadi flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses beserta pernyataannya. Berikut adalah contoh algoritma dalam bentuk yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.
Algoritma yang diangkat sebagai contoh adalah algoritma masuk atau login ke Facebook. Tujuan atau penyelesaiannya adalah agar kita bisa masuk ke dalam akun Facebook kita, ya. Masalahnya adalah bagaimana urutan cara masuk ke dalam Facebook secara sistematis. Nah, secara logika, untuk masuk atau login ke dalam akun Facebook kita memerlukan alat, baik itu hardware ataupun software. Nah, kita harus memikirkan alat-alat tersebut. Apa saja hardware dan software yang kita perlukan? Nah, alat yang pertama yang kita butuhkan yaitu hardware. Kita butuh yang namanya perangkat hardware, baik itu HP atau gawai atau juga laptop. Kita butuh hardware ini. Lalu kita juga butuh koneksi internet atau WiFi, ya, untuk menunjang agar kita bisa masuk ke akun Facebook kita. Yang ketiga, kita butuh yang namanya web browser agar kita bisa membuka facebook.com. Setelah itu, kita butuh username dan juga password kita. Itu adalah beberapa yang kita butuhkan untuk agar dapat kita masuk ke akun Facebook kita. Nah, setelah terkumpul semua itu, ada semua, baru kita memulai step by step algoritmanya. Yang pertama berarti kita pegang handphone kita ya, atau laptop kita. Yang pertama step 1, kita mulai. Yang kedua, kita buka Facebook kita dengan mengetikkan facebook.com. Setelah itu, setelah terbuka, kita memasukkan username dan password kita, ya. Nah, lalu yang keempat, jika password atau username-nya salah, maka step 5-nya ulangi step 4, memasukkan password dan username baru. Lalu yang keenam, bila lupa password dan username, silahkan tutup website. Step 7-nya, bila passwordnya benar, maka langkah login ke Facebook selesai. Lalu di situ kita bisa mengakhiri program, berarti kita sudah masuk ke dalam akun Facebook kita. Itu algoritma untuk masuk ke dalam akun Facebook kita, ya. Nah, di sini penyajian untuk flowchart-nya, ya. Di sini ada mulai, lalu ada buka facebook.com, lalu input password dan username. Lalu jika password benar, username benar, maka langsung selesai. Akan berbeda jika password dan username-nya salah. Jika password dan username-nya salah, maka di sini akan mengulangi lagi input password dan username. Dan jika password dan username-nya kita tidak ingat, maka aksesnya ditolak dan kita tidak bisa membuka akun Facebook. Ya, ini contoh dalam bentuk flowchart-nya. Oke, yang terakhir yaitu 3 fungsi algoritma. Yang pertama, algoritma bisa mengatasi permasalahan yang rumit. Yang kedua, mudah mencari kesalahan jika terjadi kesalahan. Dan yang ketiga, mampu menyederhanakan masalah. Itulah 3 dari fungsi algoritma. Demikian pembahasan tentang algoritma. Semoga bisa menambah pemahaman untuk kalian. Pantau terus channel Belajar Hebat untuk mendapatkan video pembelajaran atau latihan soal terbaru mengenai informatika fase D kelas 7, 8, dan kelas 9. Terima kasih. Mari kita sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.